Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok NA dengan anggota kelompok saya sendiri, Anang Dimas Setiawan, dan rekan saya Singgi Febrian, lalu ada Agustin Setianingsi dan Cindy Aulia Agustin. Kami akan membawakan materi tentang pengecilan ukuran. Yang pertama, apa sih pengecilan ukuran itu? Pengecilan ukuran merupakan suatu proses dalam industri pengolahan bahan pertanian. Pengecilan ukuran bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, sehingga akan lebih efektif dalam penanganan pasca panen. Jadi, pengecilan ukuran atau size reduction artinya membagi suatu bahan padatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis ataupun menekan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan faktor yang mempengaruhi proses pengecilan ukuran. Tujuan dari pengecilan ukuran yaitu yang pertama dapat menghasilkan produk dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian memperbesar luas permukaannya. Kemudian dapat membantu proses ekstraksi. Namun inti dari fungsi pengecilan ukuran yaitu untuk mempermudah dalam proses penyimpanan dan untuk mempermudah dalam pengolahan bahan baku yang akan diolah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses pengecilan ukuran. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran yaitu energi yang dikeluarkan oleh alat pengecilan ukuran tertentu yang tergantung dari tingkat kekerasan suatu bahan. Kemudian kadar air bahan juga mempengaruhi karena bahan yang memiliki kadar air banyak akan lebih mudah dihancurkan atau dikecilkan. Namun sebaliknya, jika suatu bahan hanya memiliki kadar air yang sedikit, maka akan mempengaruhi proses pengecilan yang akan berlangsung. Kemudian faktor yang ketiga, karakteristik suatu bahan merupakan substansi utama yang secara garis besar perlu dipertimbangkan dalam menentukan mesin pengecilan ukuran yang tepat. Kadar air suatu bahan baku serta kandungan penyusun suatu bahan baku tertentu akan berbeda-beda setiap komoditinya. Tentu mesin yang tepat perlu diperhatikan kecocokannya dengan karakter bahan baku yang akan dikecilkan ukurannya. Selain itu, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kapasitas mesin dalam menghasilkan rendemen. Karena hal tersebut akan menyangkut efektif atau tidak suatu mesin pengecilan ukuran saat bekerja. Kemudian ada prinsip atau cara kerja size reduction. Terdapat beberapa prinsip atau cara yang digunakan dalam proses pengecilan ukuran. Yang pertama, kompresi atau tekanan. Kompresi merupakan pengecilan ukuran dengan tekstur kasar dan keras. Output yang dihasilkan pun yaitu produk yang relatif sedikit halus. Kemudian ada impact atau pukulan, prinsip yang digunakan pada bahan padatan dengan tekstur keras, setengah keras, dan rapuh menjadi produk kasar, sedang, dan halus. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu atrisi atau gerus. Ini digunakan untuk menghasilkan produk dengan tekstur halus dari bahan yang lunak dan tidak kasar. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu cutting, di mana pada saat prosesnya akan menghasilkan produk dengan ukuran dan bentuk yang tertentu. Kemudian akan disambung oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Singgi Febrian. Nah, saya akan menjelaskan mengenai gaya yang ada pada size reduction atau pengecilan ukuran. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pengertian dari pengecilan ukuran sendiri yaitu merubah suatu padatan menjadi ukuran yang lebih kecil atau suatu bahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, untuk merubah suatu bahan tersebut maka dibutuhkanlah gaya yang untuk merubah bahan tersebut menjadi yang lebih kecil. Nah, umumnya gaya yang digunakan pada pengecilan ukuran yaitu terdapat 3 macam. Antara lain, yang pertama yaitu penekanan, yang kedua yaitu pukulan, yang ketiga yaitu sobekan atau potongan. Kemudian masing-masing gaya yang digunakan yaitu tergantung dari karakteristik bahan tersebut dan juga karakteristik dari mesin yang digunakan untuk mengecilkan suatu bahan. Nah, pada salah satunya pada
gaya penekanan yang digunakan yaitu mesin Dismill. Umumnya prinsip yang digunakan Dismill yaitu menggunakan dua buah piring dengan permukaan seperti tonjolan yang digunakan untuk menjepit bahan. Kemudian kedua piring tersebut berputar secara bersamaan sehingga bahan tersebut mengalami penekanan, dan juga bahan yang digunakan mengalami gesekan sehingga dihasilkanlah hasil bahan yang halus. Bahan yang halus tersebut merupakan salah satu keunggulan dari menggunakan mesin Dismill. Kemudian yang kedua yaitu pukulan. Umumnya mesin yang digunakan pada gaya pukulan ini yaitu hammer mill. Prinsip kerja yang digunakan pada alat tersebut yaitu menggerakkan palu-palu yang digerakkan oleh motor listrik, sehingga bahan yang masuk terjadi proses penumbukan yang dihasilkan oleh palu-palu tersebut. Kemudian mesin yang menggunakan gaya ini yaitu di hammer mill ini memiliki keunggulan yaitu menghasilkan ukuran yang beragam. Namun di sela-sela keunggulan tersebut, hammer mill tersebut memiliki kelemahan juga, yaitu tidak dapat menghasilkan gilingan yang seragam. Kemudian untuk gaya yang terakhir yaitu sobekan atau potongan. Alat yang umumnya digunakan yaitu pisau, karena menggunakan pisau dapat menghasilkan bahan sesuai yang diinginkan oleh si pengguna. Halo, perkenalkan aku Agustin Staningsi dengan NPM 1914231013 dari kelompok 6. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tipe-tipe mesin pada pengecilan ukuran. Apa saja itu? Mari kita simak. Nah, jadi tipe-tipe mesin pada pengecilan ukuran terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada cutter atau pemotongan, yang kedua ada crusher atau penghancuran, yang ketiga dan yang keempat yaitu ada grinder dan milling atau penggilingan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk tipe yang pertama yaitu ada cutter atau pemotongan, di mana prinsip kerja dari pemotong cutter ini yaitu dengan menancapkan atau menghantamkan benda tajam ke bahan, sehingga bahan akan mengalami pengecilan ukuran. Pemotongan biasanya dilakukan bisa secara manual menggunakan alat pisau atau juga bisa menggunakan slicer. Nah, prinsip kerja dari slicer sendiri yaitu dengan menghantamkan benda tajamnya ke bahan. Kemudian bisa kita atur ketebalan atau ketipisan yang kita inginkan pada bahan yang akan kita potong. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu tipe crusher atau penghancuran, di mana prinsip kerjanya yaitu dengan memecahkan bongkahan-bongkahan padatan besar menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil, di mana ukurannya sampai batas beberapa inci. Nah, di sini ada mesin crusher roll, di mana prinsip kerja dari crusher roll yaitu dengan cara meletakkan bahan yang akan dihancurkan di antara dua gigi plat sehingga akan terjadi proses penghancuran bahan, dan selanjutnya bahan akan keluar menjadi bongkahan-bongkahan kecil yang telah dihancurkan oleh dua plat alat tersebut. Nah, untuk tipe terakhir yaitu ada grinder dan milling, di mana tipe ini yaitu beroperasi dengan memecahkan bongkahan-bongkahan yang dihasilkan oleh crusher, sehingga bongkahan ini biasanya menjadi tepung atau bubuk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari grinder dan milling. Jadi secara umumnya prinsip dari grinder dan milling ini adalah teknik pengecilan ukuran suatu material dengan teknik penggilingan. Tipe mesin yang digunakan untuk memecahkan bongkahan yang dihasilkan oleh crusher. Produk yang dihasilkan kurang lebih berukuran 40 mesh. Kemudian prinsip dari grinder dan milling bekerja dengan menggunakan prinsip tekanan gerusan yang terjadi dalam suatu silinder berputar. Nah,
Jenis-jenis dari grinder diantaranya ada flat burner mill dan conical burner mill, kemudian ada roll press grinder, dan selanjutnya ada hammer mill. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dari alat grinder. Berikut ini adalah gambar dari conical burrs dan flat burrs. Sebenarnya prinsip dari kedua alat ini yaitu sama, yaitu untuk memecahkan atau menghancurkan biji kopi. Namun perbedaannya pada mesinnya. Jika conical burr, ketika kita membuka grinder dan menemukan bentuk burr yang menyerupai kerucut, maka grinder tersebut menggunakan conical burr. Teori kerja mesin ini pun biji kopi yang akan turun ke bawah masuk ke dalam gilingan dan digiling melalui burr kerucut ini. Rotasinya tidak sangat lembut sehingga tidak menciptakan kebisingan. Gesekan yang berlebih pada burr biasanya akan berdampak pada karakter kopi. Gesekan yang menciptakan hawa panas di dalam ruang burr dan akibatnya beberapa biji kopi yang sudah hancur di dalam ruang burr tersebut menghasilkan uap kopi dari minyak kopi. Sehingga ekstraksi pada bubuk kopi nantinya tidak terekstraksi secara optimal. Conical tidak menyebabkan gesekan berlebih. Sebabnya, grinder dengan conical burr agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan flat burr grinder. Selanjutnya yaitu flat burr, di mana grinder dengan mata flat burr ditandai dengan bentuk dua cincin yang memiliki gerigi tajam, yang nantinya biji kopi akan dihancurkan menjadi bubuk kopi melalui dua cincin gerigi tajam tersebut. Sayangnya, grinder yang menggunakan mata flat burr menciptakan produksi panas yang berlebih akibat gesekan dua cincin gerigi tersebut. Dibandingkan conical burrs, flat burrs seperti kebalikannya. Namun ada yang berpendapat menggunakan grinder flat burr dapat menciptakan hasil ekstraksi yang optimal. Hasil ekstraksi optimal menggunakan grinder flat burrs bisa saja, dengan catatan tidak menggiling biji kopi dalam jumlah yang banyak. Sebab jika menggiling dalam jumlah yang banyak, grinder flat burr tidak akan memiliki karisma lagi. Rotasi yang berlebihan menyebabkan gesekan yang berlebihan dan juga menghasilkan panas di ruang burr. Selanjutnya yaitu alat roll press grinder, di mana alat ini biasanya untuk menghancurkan bahan baku, misalnya untuk menghasilkan pasta dari ubi kayu. Prinsip dari mesin ini yaitu bahan baku akan dimasukkan ke dalam celah roller, kemudian roller akan bergerak memutar dengan adanya tekanan. Bahan baku yang masuk akan keluar dengan ukuran yang lebih tipis. Berikut ini adalah bagian-bagian dari hammer mill. Yang pertama ada delivery device, perangkat atau lubang tempat untuk memasukkan bahan yang akan digiling. Yang kedua ada hammers, yaitu palu yang akan memberikan tumbukan pada bahan yang akan digiling. Yang ketiga itu rod atau batang palu. Yang keempat rotor, bagian yang berputar pada proses penggiling yang di bawahnya terdapat saringan. Yang kelima screen, ini berfungsi untuk mengontrol ukuran maksimum yang keluar dari ruang penggiling, atau ini screen ini adalah saringan. Kemudian yang keenam ada takeaway, di mana takeaway ini adalah lorong tempat keluarnya bahan baku yang telah digiling. Berikut adalah video dari mesin hammer mill. Prinsip kerja dari hammer mill sendiri, banyak penjelasan yang menyebutkan bahwa hammer mill merupakan aplikasi dari gaya pukul atau impact force. Pada dasarnya, prinsip dan cara kerja dari mesin penampung hammer mill adalah rotor dengan kecepatan tinggi akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasan hingga menghancurkan bahan apa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, bahan yang masuk akan terpukul oleh palu-palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding. Palu atau sesama bahan dan bahan yang dimasukkan di sana akan hancur berkeping-keping. Akibatnya akan terjadi pemecahan bahan. Proses ini berlangsung terus hingga didapatkan bahan yang lolos dari saringan di bagian bawah alat. Jadi bisa disimpulkan selain gaya pukul dapat juga terjadi sedikit gaya sobek yang bisa menghancurkan bahan yang dimasukkan ke dalamnya. Di sini contoh bahannya adalah beras yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin hammer mill. Kemudian gunanya sarung putih itu adalah untuk agar tepung-tepung yang ada di dalamnya tidak berhamburan keluar. Ini adalah hasil dari penepungan beras.
Ya, baik. Tipe mesin size reduction selanjutnya yaitu adalah crusher. Crusher sendiri merupakan alat pengecilan ukuran yang memecahkan bongkahan padatan besar menjadi bongkahan yang lebih kecil, di mana ukurannya nantinya akan sampai beberapa inci saja. Crusher sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ya ada yang disebut primary crusher dan juga secondary crusher. Di mana primary crusher merupakan yang mampu beroperasi untuk segala jenis feed atau segala bentuk bahan yang masuk. Produk yang dihasilkan itu sampai ukuran 6-10 inci. Kemudian untuk secondary crusher juga mampu untuk beroperasi dalam segala bentuk jenis feed atau umpan yang masuk seperti pada primary crusher, namun dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu 4 inci atau kurang. Selanjutnya yaitu salah satu contoh mesin dari crusher yaitu adalah jaw crusher. Pada mesin ini umpan dimasukkan di antara dua katup, di mana rahang tersebut dipasang sedemikian rupa sehingga membentuk V. Satu katup landasan dipasang hampir vertikal dan tidak bergerak. Katup ayun bergerak bolak-balik dan dalam horizontal. Katup ini membuat 20-30 derajat terhadap katup landasan. Katup ayun digerakkan oleh gaya eksentris sehingga memberi gaya kompresi yang cukup besar terhadap bongkahan-bongkahan yang terjepit di antara kedua katup. Kedua katup membuka dan menutup sebanyak 200-400 kali per menit. Nah, bisa kita lihat sendiri dalam gambar. Terdapat dua dinding yang bentuk huruf V, di mana satu dinding itu diam dan satu dindingnya bergerak terus-menerus untuk memasukkan dan mengolah si bahan tersebut. Nah, jaw crusher sendiri ada dua bagian, yaitu black crusher dan juga dot crusher construction. Nah, untuk selanjutnya tipe crusher yaitu giratory crusher. Nah, mesin ini memiliki katup bundar, sebuah crushing head yang berbentuk kerucut berputar dalam sebuah funnel shape casing yang membuka ke atas. Crushing head tersebut bertugas untuk memecahkan umpan yang masuk. Berbeda dengan jaw crusher, pada giratory crusher hasilnya dikeluarkan secara kontinu. Keuntungan dari mesin ini adalah pemeliharaannya lebih mudah. Daya yang diperlukan per ton umpan lebih kecil dibandingkan dengan jaw crusher. Kapasitasnya bervariasi sesuai dengan pengaturan letak katup, dan kecepatan girasi mesin hampir tidak tergantung pada kekuatan kompresi. Yang selanjutnya yaitu smooth roll crusher. Smooth roll crusher memiliki dua buah roll logam berat yang memiliki permukaan licin. Kedua roll berputar satu sama lain dengan kecepatan yang sama. Kecepatan berkisar antara 50-300 putaran per menit. Mesin ini merupakan mesin pemecah sekunder dengan umpan berukuran 0,5 sampai 3 inci yang menghasilkan produk ukuran kira-kira 20 mesh. Alat ini bekerja dengan kompresi. Ukuran umpan maksimum yang dapat dijepit oleh roll sangat tergantung pada koefisien gerak antara partikel dan permukaan roll. Selanjutnya yaitu ada tooth roll crusher. Mesin ini mempunyai dua buah roll dengan gigi yang berbentuk piramid, atau bisa juga dengan satu roll bergigi tetapi roll yang lain licin, dan kecepatan kedua roll tidak sama. Nah, jadi kedua kecepatan roll yang terdapat pada tooth roll crusher tidak sama. Kemudian roll bergigi bekerja sama untuk merobek dan umpan melaju dengan kecepatan lambat, sedangkan roll yang dengan permukaan licin menuju dengan kecepatan tinggi. Selain bekerja dengan kompresi, alat ini juga bekerja dengan pukulan dan geseran. Kapasitas mesin ini mencapai 500 ton per jam. Ukuran ini mencapai 20 inci. Nah, untuk tipe mesin yang selanjutnya yaitu ada tipe mesin cutter, di mana mesin tipe ini mempunyai cara kerja berbeda dengan size reduction yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada cutter dan grinding dan miller. Nah, pada cutter ini kerjanya yaitu dengan cara memotong. Alat ini dipakai untuk produk bulat
dan tidak bisa diperkecil dengan cara sebelumnya. Ukuran produk yang dihasilkan pada alat ini adalah 2-10 mesh. Bisa dilihat sendiri di belakang gambar. Terdapat alat tipe mesin cutter yang tertera dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya, saya Cindy Aulia Agustin NPM 191423140. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang pengecilan ukuran. Jadi di sini kami akan membahas studi kasus dari jurnal milik Mustafa dan Simon 2015 yang berjudul Pengecilan Ukuran Metode Ball Mill dan Pemurnian Kimia terhadap Kemurnian Tepung Porang atau Amorphopalus muelleri Blam. Porang atau Amorphopalus merupakan salah satu umbi-umbian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Porang termasuk ke dalam famili Arceae, yaitu jenis tanaman umbi-umbian yang mampu hidup di berbagai jenis atau kondisi tanah. Selain itu, tanaman porang dapat hidup tanpa harus mendapatkan sinar matahari secara langsung. Jadi dapat ditemukan di sela-sela tanaman hutan, perkebunan, dan sebagainya. Umbi porang memiliki potensi yang tinggi di bidang industri karena umbi porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Salah satunya dimanfaatkan pada industri kesehatan karena adanya kandungan zat glukomanan yang ada di dalamnya. Beberapa manfaat umbi porang lainnya diantaranya yaitu sebagai bahan lem, jeli, mie, tahu, bahan film, perekat tablet, pembungkus kapsul, tepung porang, dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan bahas studi kasus lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih tujuan penelitian pada jurnal ini. Jadi tujuan penelitian pada jurnal ini adalah mengetahui pengaruh lama penggilingan tepung porang dengan menggunakan alat ball mill dan pemurnian secara kimiawi terhadap kemurnian akhir tepung porang. Pengecilan ukuran dengan ball mill dan pemurnian secara kimiawi merupakan salah satu metode yang dapat menghasilkan tepung porang dengan kadar glukomanan yang tinggi, viskositas yang tinggi, serta ukuran partikel tepung yang relatif kecil dan seragam. Glukomanan merupakan serat larut air dengan viskositas yang tinggi. Glukomanan banyak dimanfaatkan sebagai pembuat gel pada beberapa produk pangan. Salah satu contohnya adalah produk surimi. Kadar glukomanan yang tinggi dan ukuran partikel yang relatif kecil atau seragam pada tepung porang akan menentukan kemampuan tepung dalam menyerap air, membentuk gel, dan membentuk viskositas yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam industri pangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Next adalah prosedur penggilingan tepung porang dengan menggunakan ball mill. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mesin ball mill. Jadi mesin ball mill merupakan salah satu mesin penggiling atau mesin grinding yang berfungsi untuk menggiling atau menghancurkan suatu material keras menjadi bubuk yang halus, yaitu dengan memanfaatkan bola-bola dalam menghancurkan suatu material tersebut. Prinsip kerja mesin ball mill ini yaitu terjadinya tumbukan antara bola-bola dengan material sehingga material akan hancur sesuai dengan kehalusan yang diinginkan. Kemudian mekanisme kerja mesin ball mill yaitu material dimasukkan ke dalam silinder pada mesin ball mill. Kemudian di dalam silinder terdapat beberapa bola-bola baja di dalamnya yang akan bergerak dan berputar secara terus-menerus. Bola-bola tersebut akan saling bertumbukan dengan material yang ada di dalamnya. Karena adanya saling tumbukan, maka partikel akan pecah dan hancur. Proses tersebut akan dilakukan secara terus-menerus hingga ukuran partikel mencapai yang diinginkan. Setelah memahami mekanisme kerja mesin ball mill, maka selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penggilingan tepung porang dengan mesin ball mill. Prosedur penggilingan tepung porang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, chip porang dengan kadar air 6% ditumbuk dalam waktu tertentu. Hasil penumbukan selanjutnya ditimbang sebanyak 1,5 kg. Tepung yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam ball mill, lalu suhu awal ball mill dan tepung kasar diukur menggunakan alat detektor suhu. Kemudian bola penumbuh dimasukkan dalam ball mill dengan rasio jumlah bola ukuran kecil sedang besar yaitu 4:2:1 dengan jumlah bola sebanyak 105 buah dan rasio berat bola dan tepung yaitu 10:1. Selanjutnya tepung mulai digiling dengan menghidupkan ball mill dan digiling dengan waktu penggilingan L0 sampai L8. Setelah waktu penggilingan selesai dilakukan pengukuran suhu akhir ball mill dan tepung. Lalu rendemen tepung setelah penggilingan diukur. Setelah itu, tepung porang fraksi berat diayak dengan ayakan 30 mes, 80 mes, dan 100 mes. Kemudian, fraksi tepung masing-masing ayakan diukur.
Setelah itu, silon dihidupkan dan diatur kecepatan aliran udara yang digunakan. Tepung hasil penggilingan disedot atau dimasukkan ke dalam silon, yang kemudian vaksinasi terjadi di dalam silon, di mana fraksi berat akan turun ke bawah mulut silon dan fraksi ringan dihembuskan keluar dari silon. Masing-masing fraksi ditampung dalam bak penampung, dan kemudian rendemen masing-masing fraksi diukur. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini, dapat dilihat tabel di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan glukomanan seiring bertambahnya waktu penggilingan. Dari hasil penelitian dapat dilihat pada L0 memiliki kadar glukomanan sebesar 51,14%, lalu pada lama waktu penggilingan sampai ke L8, kadar glukomanan meningkat sebesar 78,23%. Perbedaan fenomena kadar glukomanan terjadi disebabkan karena adanya pengaruh pengecilan ukuran komponen yang terjadi selama penggilingan, di mana tidak terjadi pada komponen glukomanan saja, melainkan terjadi pada komponen lainnya yang tergolong sebagai pengotor. Semakin besar ukuran bahan, maka makin cepat partikel tersebut diendapkan atau dipisahkan. Kemudian semakin kecil input yang masuk ke dalam silon, maka partikel berat yang tertampung akan semakin sedikit karena partikel yang relatif ringan akan terbawa oleh aliran udara keluar dari sistem silon. Selanjutnya, tadi kan ada perbedaan kadar glukomanan yang disebabkan adanya pengotor yang ikut tergiling. Untuk itu diperlukan proses pencucian tepung porang atau proses pemurnian tepung porang oleh etanol. Etanol merupakan senyawa yang larut dalam air yang juga melarutkan senyawa-senyawa lainnya seperti lemak, resin, dan sebagainya. Penurunan kadar pengotor akibat tingginya kelarutan pengotor dalam etanol tersebut maka akan meningkatkan kadar rasio dari glukomanan. Selain itu, semakin lama waktu penggilingan atau semakin kecil ukuran partikelnya, maka penurunan zona gelap yang merupakan pengotor juga akan semakin hilang. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tampak pada gambar A dan B yang merupakan lama waktu penggilingan selama L0 memiliki zona gelap yang masih pekat atau tampak gelap. Kemudian pada gambar C dan D yang merupakan lama waktu penggilingan selama L8 itu memiliki zona gelap atau zat pengotornya tampak semakin hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara viskositas dari tepung porang dengan lama waktu penggilingan tepung porang. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini terdapat tabel yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu penggilingan maka akan meningkatkan viskositas dari tepung porang. Dapat dilihat pada tabel di mana lama waktu penggilingan L0 sampai L8 viskositas dari tepung porang terus mengalami peningkatan. Lama waktu penggilingan L0 memiliki viskositas sebesar 4800,0 dan sampai pada lama waktu penggilingan pada L8 viskositas pada tepung porang terus mengalami peningkatan hingga nilainya sebesar 25.410,0. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan ukuran kristal dari tepung porang yang semakin kecil serta meningkatnya kadar glukomanan seiring bertambahnya lama waktu penggilingan, yaitu L0 sampai L8. Semakin tinggi kadar glukomanan pada tepung porang, maka viskositasnya juga akan semakin tinggi. Selain itu, kecepatan hidrasi akan semakin besar dengan semakin halusnya ukuran partikel, sehingga tepung porang yang memiliki ukuran partikel lebih kecil akan memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi dibandingkan tepung porang yang masih kasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis SEM, yaitu scanning electron microscope, yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa lama waktu penggilingan L0 untuk sampel yang tidak dicuci memiliki ukuran partikel berkisaran antara 387,3 sampai dengan 730 mm. Lalu pada L0 untuk sampel yang dicuci memiliki ukuran partikel berkisaran antara 455,1 sampai dengan 636,4 mm. Sehingga sampel pada L0 yang tidak dicuci memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan dengan sampel L0 yang dicuci. Kemudian hal yang sama terjadi pada lama waktu penggilingan L8, yaitu untuk sampel yang tidak dicuci memiliki ukuran partikel berkisaran antara 189,5 sampai dengan 440,7 mm. Kemudian pada lama penggilingan L8 untuk sampel yang dicuci memiliki ukuran partikel berkisaran antara 180 sampai 322,7 mm.
Hal tersebut menunjukkan bahwa seberapa efektifnya pemurnian glukomanan dengan etanol untuk dilakukan, karena pemurnian dapat membantu memperkecil ukuran partikel yang dapat mempengaruhi kadar glukomanan dan viskositas yang dihasilkan oleh tepung porang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengecilan ukuran dengan metode ball mill yang dikombinasikan dengan metode pemurnian atau pencucian berpengaruh nyata terhadap nilai kadar glukomanan dan viskositas tepung porang, di mana perlakuan terbaik ada pada lama penggilingan L8 yang memiliki nilai kadar glukomanan sebesar 78,23% dan nilai viskositas sebesar 25.410 CPS, di mana ukuran partikel yang dihasilkan berkisaran antara 180 sampai 322,7 mm, sehingga semakin lama waktu penggilingan maka ukuran partikelnya akan semakin kecil. 'Cause we don't need permission to dance.